Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para tokoh masyarakat, alim ulama, Ustaz Mustafa Umar yang dihormati, juga penulis fenomenal yang luar biasa. Kita lebih familiar dengan Kang Abi. Dan moga-moga selalu Allah limpahkan kesehatan pada beliau. Moga-moga hari ini beliau juga dalam kondisi sehat. Kemudian juga bisa memberikan inspirasi yang luar biasa untuk semuanya. Kepada para ibu-ibu, kepada bapak, juga kepada teman-teman semuanya yang di dalam hatinya masih mulai belum bersemi cita-cita yang hakiki, masih dalam kondisi cita-cita yang merah jambu. Sudahlah jambu merah hati. Dan juga kepada teman-teman yang jombloan-jombloati yang hari ini kayaknya lebih banyak hadir di sini. Tadi disampaikan katanya 4:1, ya. Dan moga-moga memang itu benar adanya 4:1. Tapi alhamdulillah kalau bagi saya termasuk mungkin kalau tadi dipanggil saya Fahri, kayaknya kalau mirip itu 11-12 ya kayaknya. Kalau saya itu 11-341 ya, jadi agak jauh gitu ya. Nah, moga-moga hari ini memang yang hadir luar biasa banyak. Ini mungkin ribuan yang hadir di sini, alhamdulillah. Karena memang hidup kita didampingi dua makhluk, ada setan dan malaikat gitu ya. Ya biasanya setan itu identik dengan kiri, malaikat itu identik dengan kanan gitu ya. Nah, silakan ditengok kirinya. Ya sudah, ya ketahuan siapa setannya ya. Tapi yang hadir di sini insya Allah nggak ada setan. Yang hadir di sini insya Allah malaikat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang selalu mendoakan kita dengan doa-doa yang baik, ya, mengamini setiap keinginan-keinginan kita yang baik. Moga-moga hari ini yang sudah punya omongan, maka anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Moga-moga hari ini yang baru saja menjadi suami, moga-moga menjadi suami yang soleh, yang setia. Amin ya rabbal alamin. Ya, moga-moga yang baru saja menjadi istri, moga-moga juga bisa menjadi istri yang solehah. Ciri-ciri istri yang solehah itu katanya cuma satu, ya, yaitu apa? Taat. Ya, jadi semua pekerjaan rumah itu katanya beban suami, ngomong suami, ngasih susu anak suami, belanja sayur suami, nyuci suami, bersih-bersih rumah suami. Tugas istri hanya satu, yaitu taat. Diminta nyuci, nyuci. Diminta ngomong, ngomong, ya. Diminta belanja, belanja. Jadi taat saja. Beda dengan suami. Kalau suami pengen suami yang setia, ya. Ada yang belum menikah di sini? Tolong angkat tangannya. Wah, yang belum langsung gini. Ya. Moga-moga jadi biro jodoh ya. Moga-moga Allah juga memberikan jodoh untuk yang belum menikah, yang putri, khusus yang putri ini ya. Moga-moga mendapatkan suami yang salih. Suaranya paling keras kan? Setia, kaya raya, ganteng, penghasilannya banyak. Oke, bicara setia itu tanda-tandanya kayak kayak Kang Abing ini tipikal laki-laki setia. Jadi agak subur gitu ya. Kayak saya juga subur. Biasanya laki-laki hidup itu tipikal setia. Kenapa? Dia tidak akan mengejar wanita lain. Jangankan kejar ya, jangan kejar nafsu ya. Orang gendut begitu. Nah, bagi yang putra ya, bagi yang belum menikah, kita doakan moga-moga mendapatkan istri yang salehah. Yang paling bocor ya. Cantik, kaya raya, pintar masak, anak tunggal, orang tuanya udah tua sekali ya. Jadi warisannya banyak. Kalau kata Pak Mario super sekali ya. Jadi cita-cita super sekali. Nah, hari ini luar biasa, kita bersyukur bisa berkumpul di sini karena kita akan membedah tentang sebuah novel yang luar biasa. Alhamdulillah saya sudah dapat ya. Ini ya dari pandunya, karena kalau beli kayaknya buat saya. Alhamdulillah ya. Sebuah novel tentang yang berjudul Ayat-Ayat Cinta 2 yang paling satu. Kalau ayat-ayat cinta 2 itu mesti lebih seru. Beda dengan film Indonesia ya. Itu
itu ada film yang kalau dibikin 1 2 itu nggak laku. Terminator 1, Terminator 2, wah luar biasa. Tapi ada film Indonesia yang kalau dijadikan 1 2 nggak laku. Malam 1 Suro, keren. Malam 2 Suro, nggak serem. Ya, karena yang paling serem Malam 1 Suro ya. Nah, hari ini kita akan bedah tentang novel ini. Tapi tentunya saya ingin hanya secuil dari kelezatan novel ini. Karena kalau kita bedah lebih panjang, kayaknya waktunya nggak cukup. Ya kan? Kalau kita bicara cinta, maka ada yang mengatakan cinta itu katanya membuat yang jauh terasa dekat, derita serasa nikmat, ya kan? Gula Jawa rasa coklat gitu ya, digebuki kayak pijat, itulah cinta. Maka seorang ibu-ibu yang anaknya lahir gitu ya, cengir gitu ya, kemudian jam 2 malam anak ini nangis, ibu tanyakan bangun kan, nah nggak usah nangis, ada ibu. Padahal ibu itu capek sekali, tapi karena cinta pada anaknya, maka yang terjadi adalah wah, orang sangat capek. Kenapa? Karena cinta. Padahal paginya sudah nyuci, siangnya nyuci, sorenya nyuci, malam nyuci lagi gitu ya. Tapi kerjanya di laundry gitu ya, di nyuci habis kerjanya. Tapi beliau kuat. Kan nggak ada yang ngompol sana. Kekerasan dalam rumah tangga ya. Bagi seorang suami, cinta juga menjadikan kita apa? Pendorong kita untuk bekerja ya. Wah, apalagi kalau suami zaman sekarang itu beda dengan suami zaman dulu. Cinta pada istrinya ditunjukkan dengan nyimpan foto istrinya. Saya mau tanya nih, kalau zaman dulu nyimpan foto istrinya gimana Pak? Dompet, tawan usianya ya. Di print kasih dompet. Kalau sekarang gimana? Di HP. Bekerja di kantor, tiba-tiba kemudian datang temannya, Pak, itu istrinya? Ya, alhamdulillah. Wah, cantik ya? Ya, alhamdulillah. Kenapa Pak pasang foto istrinya di bola HP ini? Ya, karena masalah hidup saya itu begitu berat sekali. Dan ketika saya memandang istri saya, masalah itu terasa ringan sekali. Gitu Pak ya, kenapa? Ya, karena dia masalah terbesar saya. Ya, berat lagi ya. Itu bagi seorang suami ya. Bagi seorang pemuda, cinta itu juga lain, ya kan? Bagi seorang wanita, cinta zaman sekarang itu artinya cincin dan permata. Jadi kalau ada yang mau nikah, aku pengen nikah sama kamu, kenapa? Karena aku cinta sama kamu. Sebenarnya wanita itu sudah mengatakan, aku pengen cincin dan permatamu. Di close up kayak film utaran, kira-kira gitu ya. Cinta, cincin dan permata. Cinta itu katanya tumbuh dari hati, betul ya? Cinta itu tumbuh dari hati, ya kan? Harta dan properti ya, gitu ya. Harta dan properti. Atau cinta itu dari apa? Dari pandangan mata. Mata uang, mata pencaharian, gitu ya. Itulah cinta zaman sekarang. Jadi anak-anak. Ya, beda sekali dengan cinta zaman dulu. Bagaimana seorang Uwais Al-Qarni itu latihan gendong sapi. Gendong sapi ke bukit apa? Latihan gendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Naik haji, luar biasa. Atau mungkin cintanya seorang Mus'ab bin Umair kepada Rasulullah yang sudah meninggalkan semua ketenarannya, kemudian ikut kepada Rasulullah. Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang ganteng, bahkan mendapatkan julukan manusia terharu di Mekah katanya. Jadi kalau dia keluar dari rumah, maka jendela-jendela pintu wanita itu terbuka. Zaman sekarang kira-kira begitu ya. Ya. Pengen semua orang tua itu diam jadi menantunya, itu langsung. Mungkin nggak beda dengan saya gitu ya, nggak beda jauh. Kalau saya keluar, oh Cahyo, Pak Sandal. Maka kita akan bahas tentang cinta ini ya dengan beliau, ya, dengan Kang Abing. Tapi tadi saya sudah ngomong banyak tapi belum kenalan ya. Nama saya bukan Fahri ya. Tadi mungkin agak keceplosan karena mungkin wajahnya agak mirip gitu ya. Nama saya itu simpel ya, Cahyo Ahmad Irsyad. Panggilannya Cahyo. Aslinya KTP Cahyono. Dari logatnya saya orang mana? Orang Jawa. Orang Jawa itu medok, ya kan? Medok itu ya kayak inilah medoknya. Dan saya tidak akan menghilangkan kemedokan saya ya. Saya tidak akan jadi orang yang gol-gol itu enggak ya. Tetap medok ya orang Jawa ya. Cahyono itu artinya Cahyo itu cahaya, no itu bukan no ya. No kan tidak ya. Tidak bercahaya tapi suram gitu ya. Kalau di Jawa produknya ono, ada cahaya. Amin ya Rabbal. Nah, maka hari ini saya akan ditemani ya oleh beliau Kang Abing, tapi sebelumnya saya diminta tadi oleh panitia untuk nyanyi ayat-ayat cinta. Boleh?
Mohon maaf pada Kang Abik kalau mungkin ini merusak novelnya ya. Mikrofon aja nggak ikhlas namanya. Itu lagu yang terinspirasi dari Ayat Cinta, lagunya keren. Desir pasir di padang tandus, segersang pemikiran hati. Cinta yang tulus. Memang cintaku tulus. Bedakan dengan lagu zaman sekarang tentang cinta ya. Ini contohnya lagu tentang cinta. Belum kita panggilkan Abid ya. Lagu tentang cinta. Tentang yang pengen nikah. Cinta itu tak peduli, tak melihat, tak mendengar. Itu benar, memang benar. Nikah tidak ya, nikah tidak ya, nikah tidak ya, nikah tidak ya. Itu untuk yang baru mencari jodoh. Untuk yang sudah mengajukan proposal beda lagi. Proposal sudah diajukan, janur kuning diundurkan. Itu benar, memang benar. Jadi tidak ya, jadi tidak ya, jadi tidak ya, jadi tidak ya. Itu untuk yang sudah mengajukan proposal. Untuk yang ditolak, nah ini adalah beda. Ku bercermin tiada henti, ku melihat wajah ini ganteng, tidak cantik, tidak. Lagu tidak ya, lagu tidak ya. Nanti malam kelamaan ya. Panggil Kang Abid. Apa lagi? Iya, ini Kang Abid. Ya, silakan foto-foto. Ya, saya tak di sini. Saya berhenti. Ya, kalau saya ingat sekelas beliau itu sering, tapi karyanya luar biasa. Tepuk tangan untuk Kang Abid. Tadi juga melihat fotonya, wah, ya dengan saya sudah selesai. Sebagai bidang di belah dua. Ya. Ini kalau sudah begini itu kembar, tapi beda perawatan. Ya. Tahu sendiri mana yang dirawat, mana yang tidak. Ya. Baik, saya panggilnya Kang Abid ya, biar lebih dekat kan. Ya, karena saya dan beliau itu walaupun baru ketemu, hubungan emosionalnya kuat. Jadi beliau kalau ketemu saya itu pengennya emosi terus. Emosionalnya kuat. Kita di mikrofonnya ya. Nah,
Saya rasa disapa dulu ya jamaahnya. Ternyata mau foto terus ya. Mendengarkan fotonya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Sudah ya, kita tutup. Boleh pulang. Ya, alhamdulillah kan sehat kan? Alhamdulillah. Ya, ini dari sudah bedah novel ini yang keberapa ini ya? Atau mungkin ini baru yang pertama? Ini kali yang pertama di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Ya, untuk memuji Anda ini ya. Ya, sudah ini kali pertama di Pekanbaru dan yang hadir ini luar biasa, alhamdulillah. Kalau sebelum di Pekanbaru di mana ya Kang Afi? Bedah ini. Lu di mana-mana. Oh, di mana-mana. Ya, yang jelas lah di mana gitu kan. Di Aceh atau di mana gitu. Karena di Washington. Washington lah, tahu Washington ya. Washington. Selain di Washington yang di luar negeri di mana Pak? Di mana jadi Kang Afi? Beberapa kota di Amerika ya. Kemudian kalau yang di dalam itu mana-mana ya. Ke Jogja kan benar? Pernah. Alhamdulillah, tapi saya nggak kesana ya, nggak apa-apa ya. Baik, ini kan kita sedang membedah tentang novel Ayat Cinta. Sebelum kita bedah, kalau saya mengatakan secuil kelihatan dari novel ini, kita pengen tahu nih sebenarnya kalau cinta menurut Kang Abi itu apa sih? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sapa Bapak itu jamaah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bahagia sekali ini mungkin kali yang berapa ya di Masjid Anur ini ya. Dulu pernah di sini juga. Ayat-ayat cinta juga dulu ya. Bapak itu yang pertama. Kemudian tadi sudah beberapa tempat. Ada jadi sudah dibedah di sekolah tadi, di sekolah Ihsan Boarding School tadi bersama dengan para santri. Alhamdulillah sekarang bersama dengan jamaah yang ada di Anur. Sedikit saya akan menyampaikan mungkin sebelum nanti mungkin dialog lebih dalam ya. Jadi saya menulis ayat-ayat cinta, baik yang pertama ataupun yang kedua. Itu niat utama adalah dakwah. Ayat-ayat cinta yang pertama itu saya tulis pasca terjadinya bom Bali saat itu. Meskipun ide awal ayat cinta itu sudah saya temukan ketika saya masih sekolah di Kairo dulu. Di Kairo suatu ketika saya mentadaburi Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhillahu orang yang saling kasih mengasihi yawma idzin pada hari itu hari kiamat. Ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sebagian yang satu dengan sebagian yang lain akan menjadi musuh. Illal muttaqin kecuali orang yang bertakwa. Ketika saya mentadaburi ayat ini, saya sempat ternyata orang-orang yang sangat akrab di dunia, siapapun orang itu tanpa terkecuali, besok akan menjadi musuh. Bapak sama anaknya akan menjadi musuh. Saya baca tafsirnya juga sedemikian. Suami sama istrinya besok akan bermusuhan di akhirat. Kakek sama cucunya akan bermusuhan, tetangga sama tetangganya akan bermusuhan. Yang pernah dekat di dunia besok akan bermusuhan di akhirat. Illal muttaqin kecuali orang yang bertakwa. Jadi takwa menjadi landasan yang sangat penting bagi orang-orang yang saling cinta mencintai. Tanpa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta itu menjadi sia-sia karena pada akhirnya tetap orang akan bermusuhan di akhirat. Hanya takwa yang melanggengkan cinta. Hanya takwa yang sampai akhirat tidak akan ada permusuhan, yang ada hanya cinta. Ketika saya mentadaburi ayat ini, saya kemudian menemukan ini salah satu undang-undang tentang cinta yang sangat penting. Terus kemudian
terbesit sebuah kalimat dalam diri saya. Ini ayat tentang cinta. Kemudian terucap dalam diri saya ayat-ayat cinta. Ini bagus sekali judul ini. Kemudian saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau ilhamkan judul ini kepada penulis yang lain. Belum saya menuliskannya. Dan Allah mengabulkan, alhamdulillah. Nanti ketika saya sudah pulang ke Indonesia, ya, ada kesempatan untuk menulis satu karya, dan itu adalah kebetulan setelah terjadi bom Bali. Karya itu kemudian saya kasih nama ayat cinta. Intinya adalah setelah bom Bali itu kan pesantren sangat disudutkan, umat Islam sangat disudutkan, seolah alur pesantren itu adalah ya kira-kira pesantren seolah diajarkan lah tentang membuat bom dan sebagainya. Padahal selama saya belajar di pesantren nggak pernah sekalipun apa itu menyinggung apa itu dan sebagainya, nggak pernah. Justru yang ada adalah cinta, ketulusan cinta seorang guru kepada murid-muridnya, ketulusan cinta seorang kiai kepada muridnya. Menjelang subuh, Pak Kiai itu masuk ke dalam kamar, dibangunkan satu persatu dengan penuh kasih sayang. Setiap saat itu diberikan tauladan yang baik tentang cinta. Dari situ kemudian saya tulis novel itu. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan cinta. Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat. Saya hadirkan seorang santri yang belajar juga di kota santri tertua, yaitu di Kairo, belajar di pesantren yang tertua yaitu Al-Azhar, yang dia benar-benar penuh dengan cinta. Kemudian kalau teman-teman membaca ayat cinta yang pertama, teman-teman akan menemukan tidak hanya cinta laki-laki dan perempuan sesungguhnya di situ. Ada cinta seorang murid kepada gurunya, cinta Fahri kepada Syekh Utsman. Ada sebaliknya cinta seorang guru kepada muridnya. Bagaimana Syekh Utsman datang menjenguk Fahri ketika Fahri sakit. Ada cinta sesama pencari ilmu. Bagaimana Fahri dan teman-teman satu posnya itu ya kan, membagi tugas, masak dan lain sebagainya. Ada cinta seorang tetangga dengan tetangganya. Fahri dengan keluarganya Maria nanti. Meskipun beda agama, tetapi dalam koridor bertetangga Fahri benar-benar menggunakan akhlak yang Islami, sehingga nanti Maria dia benar-benar jatuh cinta kepada Fahri karena melihat akhlaknya Fahri. Ada cinta seorang anak kepada ibunya. Beliau dibaca itu surat-surat Fahri kepada sang ibu dan seterusnya. Cinta kepada ilmu pasti, ya kan? Itu ayat-ayat cinta yang pertama, settingnya ada di Mesir. Itu masa sedikit supaya mereview. Ya, betul. Kemudian setelah sekian lama, setelah cinta kemudian saya menulis ketika cinta bertasbih, ada dua, dalam roh cinta, kemudian sampai nanti bumi cinta, kemudian ada api tauhid. Terus yang setelah sekian lama, pembaca itu sebenarnya terus tanda petik menteror saya, membaca ayat cinta. Terus setiap saat itu sering ada yang meng-email, meng-SMS, kan Fahri itu tidak punya anak dulu ya. Tidak punya anak. Itu sama Aisyah di mana kan? Apakah dia tetap di Mesir, nanti kuliah sampai doktor? Itu bagaimana? Kalau Fahri pulang ke Indonesia, atau jangan-jangan Fahri pulang ke Indonesia ikut pilkada? Jadi bupati di mana gitu kan? Bermacam-macam pertanyaan gitu. Yang intinya adalah mereka menanyakan tentang kelanjutan cerita Fahri. Kemudian itu di saat alhamdulillah Mas Cahyo, ya kan, saya sudah melihat beberapa negara di mana Islam berkembang dengan luar biasa di sana ya. Masuk negara-negara maju, saya sudah sekian kali ke Jepang, kemudian ke Australia, Eropa sekian kali, Amerika. Kemudian saya melihat Islam sangat berkembang di mana-mana. Ada tantangan-tantangan dakwah kontemporer di sana. Ya kan? Ketika terus didesak untuk menulis ayat-ayat cinta yang kedua, saya merasa saya perlu untuk menghadirkan pengalaman yang saya lihat di luar, kemudian pengalaman-pengalaman umat Islam yang ada di luar, bagaimana mereka berdakwah. Di antaranya adalah pengalaman menghadapi Islamofobia. Walau bagaimanapun ada di sebagian negara itu tetap ada orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Kayak di
di Jerman itu sebagai masyarakat sangat menerima Islam. Tapi beberapa kali juga kita dengar bagaimana masyarakat yang bingung. Bapak itu Prancis juga sama, sebagian masyarakat menerima, tapi ada yang tidak suka. Inggris termasuk negara yang paling ramah terhadap Islam, tapi juga tetap ada yang itu tidak suka. Amerika juga sama. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita yang sangat mengejutkan, ada seorang imam di New York, di Queens, New York, itu baru selesai sholat asar, kemudian di jalan ditembak oleh orang yang tidak suka dengan Islam. Ada pengalaman-pengalaman bagaimana kaum muslimin di luar itu berdakwah menyajikan Islam dengan sangat indah. Nah, itu kemudian menjadi ramuan penting bagi saya untuk menyampaikan hal itu dalam novel Ayat-Ayat Cinta yang kedua. Jadi kalau kemarin Fahri itu masih seorang tulabul ilmi, mahasiswa maksudnya, sekarang Fahri dosen. Dia postdoc di Edinburgh, tulisannya Edinburgh, ya, orang-orang Scotland bacanya Edinburgh University di Inggris, salah satu kampus yang terbaik di Inggris. Fahri postdoc di sana sekaligus menjadi pengajar di sana. Nah, di sini saya memulai di Ayat Cinta yang kedua ini. Fahri adalah seorang dosen di sana. Kemudian Fahri banyak bertemu dengan masyarakat sana. Fahri bertetangga dengan orang sana. Di antara tetangganya itu ada yang Islamophobia. Seorang remaja tetangganya persis, dia ternyata nggak suka dengan Islam. Fahri terkejut sekali ternyata yang kalau dia Fahri subuh-subuh itu ke masjid, karena di pintu mobilnya, kaca mobilnya itu ada tulisan Islam is monster gitu kan. Nah, itu Fahri sangat tidak mengira bahwa itu yang menuliskan adalah tetangganya seorang remaja yang dia kira tidak akan sampai seperti itu. Pembantu Fahri namanya Taman Buluji sempat itu kita bawa hukum aja, anak hukum kayak gitu. Tapi Fahri tidak. Kita selesaikan kita coba cari akarnya kenapa dia sampai seperti itu. Jadi Fahri menyelesaikan konflik dan masalah itu dengan penyelesaian hikmah dan cinta. Nah, Anda kalau tertarik bagaimana Fahri menyelesaikan masalahnya, bagaimana Fahri menaklukkan remaja tetangganya yang tidak suka dengan Islam itu, silahkan dibaca Ayat-Ayat Cinta 2. Iya, dan di belakang ada ya. Kalau silakan beli ya. Nanti kalau mau minta tanda tangan Fahri ini bisa minta ya. Alhamdulillah ya. Nanti setelah tanda tangan itu mungkin bisa berubah cerita. Nah, baik, saya lanjutkan. Di sini saya letakkan Fahri tetap hero. Fahri tetap hero. Seperti di ayat cinta yang pertama, Fahri tetap hero. Tapi tetap ada kelemahannya. Tapi tetap saya pikir Fahri adalah seorang hero. Artinya hero itu adalah seseorang yang saya idealkan atau seorang Muslim yang ideal menurut saya ya, di era modern ini. Mungkin pertanyaannya kenapa sih dibikin Fahri hero? Kenapa? Kritikus-kritikus sastra itu mengkritisi ayat-ayat yang pertama. Kritik mereka adalah Fahri terlalu sempurna. Kritikus sastra mengkritik Fahri terlalu malaikat. Itu untuk ayat-ayat cinta yang pertama. Itu sudah saya dengar berkali-kali dalam banyak bedah, termasuk bedah dengan para kritikus sastra itu. Di ayat-ayat yang kedua justru keidealan Fahri malah justru saya tambah. Bukan kemudian karena saya dikritik oleh sastrawan Fahri itu dianggap menurut mereka Fahri itu sempurna menurut mereka ya. Terus kemudian itu Fahri sekarang kita bikin di sana saya ngaku-ngakuan, maksudnya yang bikin Muslim yang nggak cetok gitu kan? Enggak. Justru saya tambah. Kenapa? Karya sastra menurut penelitian Mike Shelley, itu kan seorang pakar psikologi sosial. Dia meneliti ya, banyak negara yang intinya nanti dia akan menemukan bahwa di mana di sebuah negara virus NH itu berkembang dengan baik, maka di situ negara itu akan menjadi negara yang maju. Suatu negara yang virus NH-nya lebih tinggi dibandingkan negara yang lain, maka negara itu akan lebih maju daripada negara yang lain. NH itu singkatan dari Need for Achievement. Jadi setiap bacaan, kemudian terutama cerita, terutama lagi cerita untuk anak-anak, itu menurut Mike Shelley dalam penelitiannya itu
terus mengajak untuk buruk, untuk misalnya mengajak nggak sadar bahwa cerita itu ada kemasukan sesuatu yang negatif, itu nanti akan menjadi virus untuk anak setiap tahun ke depan. Maka kalau kita lihat negara-negara maju, ya, mereka sangat sensitif masalah itu. Kalau kita lihat Amerika misalnya, Amerika dalam menyembuhkan cita-cita, menentukan sesuatu yang menjadi hidangan apa itu rakyatnya, itu menjadi membuat hidangan yang bagi mereka seideal mereka. Maka kita akan menemukan tokoh-tokoh hero dari Amerika. Ada Superman, ada Spiderman, ada macam-macam lah. Ya. Dan itu orang Amerika. Kalau kita lihat film-film Hollywood, maka film-film Hollywood tidak akan pernah ada temukan film Hollywood orang Amerika kalah. Ya kan tidak pernah temukan orang Amerika kalah. Meskipun di Vietnam, realnya perang Vietnam itu Amerika kalah, tapi begitu menjadi film, kemudian Rambo masuk di situ, maka orang Amerika menang di Vietnam. Ya, realnya begitu. Ini untuk apa? Karena Amerika ingin memberikan virus need for achievement setinggi-tingginya kepada orang-orang Amerika yang ada overdosis juga. Ya. Anda akan menemukan orang Amerika yang blow on sekalipun dia merasa mahir. Ya, tiap hari dia ditujukan untuk menjadi. Hal yang sama juga dengan Jepang. Hal yang sama juga dengan Jepang. Seperti itu. Nah, kalau kita cerita kita kadang-kadang perlu kita kritisi juga kadang-kadang. Cerita kita itu kelihatannya pengen hero tapi agak kurang tepat. Misalnya, Mas saya cerita terjadinya Candi Prambanan, ingat Mas saya? Ya, seorang laki-laki ditantang untuk membuat candi, kemudian kurang satu, kemudian untuk wanita, kira-kira begitulah ya. Tidak paham kan? Karena memang bukan lulus novel ya kan? Ya kita kalau ini versi yang berkembang kan cerita terjadinya Candi Prambanan itu kan ada seorang putri yang sangat cantik, namanya Roro Jonggrang. Kemudian ada seorang raja yang sangat sakti, namanya siapa? Prabu Bondowoso. Itu sangat sakti. Cuma putranya buruk, gitu kan? Dan lawannya juga mungkin buruk lah. Apa itu raja yang sangat sakti ini melamar Roro Jonggrang. Roro Jonggrangnya itu mau langsung menolak, takut. Caranya adalah menolak dengan cara halus, yaitu memberikan satu syarat yang dia sangat yakin ini tidak akan mampu untuk membuatnya sesakti apapun, yaitu diminta membuatkan 1000 candi dalam waktu 1 malam, mulai matahari tenggelam sampai nanti matahari terbit, kira-kira begitu. Akhirnya disanggupi oleh Galuh Bondowoso itu. Menjelang matahari terbit, menjelang fajar begitu, Roro Jonggrang melihat, wah ini mau jadi candinya, dan gitu kan cerita kita begitu. Terus kemudian dia membuat satu tipu daya, ayam-ayam dijalankan, dan seterusnya. Kemudian Galuh Bondowoso merasa, waduh gagal. Setelah tahu dia merasa gagal, dia melanjutkan membuat candi itu. Ternyata kok lama, baru matahari terbit. Itu tadi baru dia tahu bahwa ini adalah ulah si Roro Jonggrang itu. Dia marah, Roro Jonggrang berarti nakal sama dia dengan kesaktiannya. Roro Jonggrang disabda menjadi batu. Itu untuk melengkapi yang 999. Maka ada kemudian letaknya di Prambanan nanti ada satu patung Roro Jonggrang. Ini versi cerita rakyat yang berkembang. Dan itu berkembang itu sejak saya kecil. Dan kita tidak tahu deh. Iya, guru kita kan. Masih patung aja katanya masih cantik, akhirnya hidungnya dipotong. Katanya begitu. Ya. Mungkin harusnya pakai pemutih atau apa gitu. Tapi dulu belum ada Instagram. Ini belum ada pemutih. Jadi maksudnya kalau kita ambil cerita ini ceritanya kelihatannya sebenarnya agak indah juga ceritanya ini. Tapi ada virus yang kurang tepat, yaitu virus instan. Di kita di banyak sekali jasa instan, membuat sesuatu dalam waktu 1 malam. Yang itu misalnya untuk waktu 1 tahun, untuk waktu sekian tahun, itu orang-orang kita itu sanggup dalam waktu 1 malam. Tembok besar Cina itu dibuat berabad-abad, sampai sekian kaisar itu membuat panjang sekali. Membuat candi Prambanan itu seharusnya mungkin perlu 4 tahun, 5 tahun, tapi kita mampu 1 malam dan ini.
ya kan? Terus kemudian tangkuban perahu sama kan, satu malam. Di tempat-tempat yang lain banyak sekali satu malam. Cinta satu malam juga ada Ya kan? Wah gitu ya kan? Jadi satu malam semua ini ada fungsi anak bahaya. Karena pengen instan, proses itu pengen disingkat. Maka orang pengen kaya dalam waktu satu malam. Orang pengen misalnya pengen sukses, dia pengen pengen proses itu dilihatkan bagaimana susahnya. Ada proses begitu satu malam bisa. Nah ini ada virusnya orang tepat. Ini kembali ke cerita tadi ya. Nah ini perlu kita isi sebenarnya cerita itu. Sampai tadi waktu di Ihsan bisa sampaikan, jangan-jangan sekarang banyak koruptor itu karena cerita anjing nyolong timun. Betul. Sehingga nyolong timun itu hal yang biasa. Nah begitu kan? Ini juga perlu kita di sini berikan pelajaran. Maka negara-negara maju itu selalu Jepang juga sama. Jepang bikin film kartun itu keren. Misalnya kalau di Mesir, di Mesir namanya Kapten Majid. Ternyata di Jepang namanya Kapten Tsubasa. Ya, nah, orang Mesir ini bagus juga. Dia mengambil dari Jepang, tapi namanya nggak mau nama Jepang. Semua nama-nama diganti nama Mesir. Kapten Tsubasa di Mesir di Kapten Majid. Sehingga seolah itu orang Mesir mengatakan itu Majid, itu teman saya, itu kita. Kan kalau kita lihat Kapten Tsubasa anak kecil itu, dia melawan klub Italia menang, melawan klub mana menang. Dan itu bisa memotivasi anak-anak Jepang, nanti kemudian mensugesti ya orang Jepang akhirnya kan Piala Dunia masuk. Iya, dan Jepang jadi salah satu negara Asia yang sangat dalam bidang sepak bola juga sekarang. Ya, sampai masuk ke Eropa. Pemainnya. Ini contoh kecilnya, gitu kan. Kalau kita ketika menyalahkan Kapten Tsubasa, masih tetap Kapten Tsubasa. Seharusnya ganti itu Kapten Armin. Gitu kan? Kalau kita malah aneh, tendangan si Madun, tapi aneh gitu. Tendangannya pakai terbang-terbang, ayo nggak sulit dicapai jadinya kan? Ya nggak ada kan pemain kok tiba-tiba terbang dia. Ya, Ronaldo mati ya. Kembali nih, saya kembali kenapa Faris bikin ideal? Itu sesungguhnya saya tidak ingin bikin Faris permain enggak, tapi saya mengambil spirit sesungguhnya. Para ulama dahulu ada yang lebih dari Fahri. Dan sebenarnya zaman sekarang yang seperti Fahri itu juga banyak sebenarnya. Hanya tidak banyak media yang meliput. Tidak banyak yang menyampaikan. Rata-rata orang seperti Fahri dalam yang sesungguhnya itu rata-rata tawadhu, tidak mau diliput oleh media. Kalau Fahri hafal 30 juz Talafi di Al-Azhar dengan Syekh Utsman, sekian qiraat. Saya punya teman satu angkatan ya. Dia sekarang sudah doktor syariah di Al-Azhar ya. Ketika masuk ke Al-Azhar dia beberapa juz, kemudian dia selesai doktor, dia selesai 30 juz, juga Talafi dengan beberapa syekh di sana, dapat sanad dari syekh di sana beberapa qiraat. Berarti ada yang seperti Fahri. Bahkan menurut saya lebih hebat dari Fahri. Fahri S2 belum selesai di Al-Azhar. Dia selesai S3. Di contohnya misalnya ya. Ada yang seperti Fahri, itu banyak. Maka kembali di ayat cinta 2, Fahri tetap saya bikin hero. Karena saya ingin memotivasi anak-anak muda. Begitu dia membaca ayat cinta, dia akan teringat bagaimana Fahri orang Indonesia mengajar di Edinburgh, berdebat dengan ilmuwan-ilmuwan sana, mempertahankan Islam dengan cara ilmiah, berdebat dengan orang Yahudi, ya dengan data-data yang sangat valid, berdebat adu kecerdasan di Oxford, di Padang menang. Fahri menang. Tidak hanya itu, Fahri tidak hanya saya bikin mereka ahli berdebat, enggak. Fahri juga seorang entrepreneurship. Saya buat Fahri di Inggris itu punya bisnis. Dia punya minimarket. Fahri punya restoran halal. Fahri punya butik. Anak buahnya Fahri yang bekerja di Fahri itu orang-orang Inggris. Jadi Fahri big boss. Ini sengaja saya buat seperti ini untuk merubah cara pandang. Karena sebagian dunia ketiga kalau melihat orang-orang bule itu mentalnya awalnya minder. Awalnya minder. Bahkan silahkan Anda lihat di Jakarta.
sekarang di Jakarta, kalau ada perusahaan-perusahaan multinasional, itu orang Indonesia paling banter, kedudukan paling tinggi dicapai itu manajer. Di atas manajer itu orang buli-buli semua. Saya ingin membalik keadaan ini. Sekarang tadi aku di sana. Inggris itu kan negara paling banyak menjajah. Apa itu termasuk dunia Islam itu paling banyak menjajah kan? Yang menjajah kan Inggris paling banyak. Maka ini gantinya Inggris dijajah oleh Fahri. Kira-kira begitu. Dan dia dijajah oleh Fahri. Nanti yang membantu tadi tetangganya Fahri yang remaja tadi, nanti yang membantu Fahri masih beasiswa Pak Fahri. Pokoknya Fahri keren lah. Kaya di situ, ya kan? Emang sengaja, ya kan? Sengaja. Karena dulu ulama-ulama kita seperti itu, punya izah yang tinggi. Abu Hanifah itu kaya raya. Abu Hanifah memberikan beasiswa kepada santri-santrinya yang berada di situ. Abu Hanifah itu selain cerdas, dia juga punya bisnis yang biasanya ekspor dan impor. Mengambil tekstil dari Asia Tengah, kemudian dia bawa ke Baghdad, sebagian dijual di Baghdad, sebagian lagi dijual di Syam, sebagian lagi dijual di Hijaz. Berarti juga ekspor impor. Nah, ini secara singkatnya tentang Fahri. Tetap ada kisah cintanya, ya. Fahri dengan Aisyah selanjutnya tetap ada. Anda tertarik? Silakan baca ayat-ayat cinta. Tapi kalau Fahri dengan Maria mungkin enggak ya, sudah. Ya, nanti jadinya jadi ini ya tuh pocong di dalam Maria mengisok. Ya. Oke, baik. Ketika kita bicara ayat cinta, yang pertama itu sudah difilmkan. Walaupun mungkin itu tidak bisa menggambarkan utuh novel ayat-ayat cinta yang pertama. Dan yang saya terima dari film itu adalah tentang mohon maaf ini Kang Abi ya, tentang keromantisan aja gitu. Nah, untuk di ayat-ayat cinta yang kedua apakah akan difilmkan lagi ya? Apakah masih ada peran siapa namanya? Nuril kan? Jadi Nuril, Rianti gitu ya. Kemudian juga Saskia Meka ya, atau mungkin juga siapa? Marisa ya. Marisa ya. Yang jadi Maria siapa? Yang jadi Maria Karisa Putri ya. Atau gimana? Jadi karena pesan yang disampaikan ternyata jauh lebih heroik, jauh lebih mungkin sisi romantismenya agak sedikit, tetapi jauh lebih menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim itu seperti ini loh seharusnya. Nah, apakah sudah akan difilmkan lagi atau mungkin sebatas novel yang akan kemudian menginspirasi masyarakat Indonesia? Jadi gimana? Mau difilmkan enggak? Mau difilmkan enggak? Oh mau ya. Nanti kalau misalnya Fahri agak sakit saya bisa bantu. Ya katanya Pak Stamen pas Fahri dikebuki orang, lumayan lah. Fahri jatuh. Jadi tetap gimana? Ini serius ini ya, pengen difilmkan? Gimana ini? Jadi insya Allah ayat kedua akan kita filmkan insya Allah. Jadi dulu ketika ayat-ayat cinta menjadi rebutan PH, jadi rebutan PH, itu saya sempat menimbang lama sekali. Kalau idealisme sastrawan murni, saya nggak mau difilmkan. Ini idealisme sastrawan murni, sastrawan yang benar-benar jaim dengan karyanya, maka saya nggak mau difilmkan. Karena film itu pasti mereduksi keluasan imajinasi. Saya membuat ayat cinta misalnya perlu waktu lama, ini 1 tahun saya membuatnya. Sementara film akan menyebutkan hanya durasi waktu 1,5 atau 2 jam paling banter. Itu kan tidak bisa mewakili. Itu pertama. Yang kedua, saya harus paham saat itu bahwa ketika ayat-ayat cinta katakanlah dibaca oleh 5 juta orang membaca ayat-ayat cinta, di situ di waktu yang sama akan ada 5 juta Fahri. Kan setiap membaca dia punya imajinasi tentang Fahri. Seandainya pun saya sebagai penulis itu bisa melukis wajah Fahri seperti yang saya imajinasikan, kemudian saya sodorkan ke hadapan Anda
ada semuanya, yang juga membaca ada cinta. Anda akan mengatakan tidak seperti itu Fahri yang kami imajinasikan, karena masing-masing punya imajinasi tentang Fahri. Begitu karya dibaca oleh pembaca punya imajinasi sendiri tentang tokoh-tokoh di situ. Bahkan suasana membaca masing-masing itu juga menentukan. Ketika ada yang sedang sakit, itu suasananya berbeda dengan orang sedang mau nikah. Nah, gitu kan? Suasana itu juga itu membangun imajinasinya masing-masing. Kan begitu. Nah, itu akan ketika difilmkan itu tiba-tiba yang 5 juta Fahri itu akan dipaksa untuk menjadi satu Fahri. Visual itu yang tampak itu. Makanya ketika saya baca ayat cinta itu, ketika saya baca itu, kok Fahri sayang banget saya gitu. Itu ketika apa itu masih kalau itu idealisme sastrawan murni, saya nggak pengen di film. Dan saya sempat begitu kan, usaha. Tapi kemudian saya merenung terkait dakwah. Kemudian saya berdiskusi dengan beberapa tokoh di Indonesia. Ini sebaiknya difilmkan atau tidak? Beberapa tokoh mendorong untuk difilmkan, karena ketika menjadi film itu menjadi wasilah dakwah yang berbeda dengan bisa. Ada kantong-kantong yang tidak bisa disentuh oleh bacaan, itu bisa disentuh dengan film. Kemudian suasana nasional itu bisa dibangun lewat film. Suasana nasional, karena film itu memang diakui sebagai salah satu media, bahkan puncak media itu film. Ya kan? Pengaruhnya dahsyat. Dulu tahun 90-an ketika ada film Ghost yang bintangnya Demi Moore, yang dia pakai potongan rambut yang pendek gitu. Itu begitu Demi Moore keluar di film Ghost itu perempuan seluruh dunia sebagian besar itu pengen punya potongan rambut kayak Demi Moore. Itu kira-kira. Akhirnya dengan banyak pertimbangan akhirnya oke. Kemudian kami filmkan menjadi film ayat cinta dengan segala kekurangan dan kelebihan yang sudah itu ditonton oleh masyarakat. Dan alhamdulillah ya pasti ada kekurangannya, tapi alhamdulillah kelebihan juga ada dalam konteks terkait sama suasana dakwah dan sebagainya. Contoh misalnya, tiba-tiba saya dipel oleh Sekretariat Negara bahwa saya diminta untuk ikut menghadiri acara Pak SBY nonton ayat-ayat cinta. Jadi mungkin satu-satunya film di Indonesia di mana sang presiden meminta nonton itu adalah film ayat-ayat cinta. Itu bukan dari produser, bukan dari PH meminta SBY nonton, bukan. Karena nonton itu sudah sekian hari sekian minggu itu baru SBY pengen nonton di Jakarta. Itu kami diundang untuk nonton. Pak SBY yang minta. Lalu nanti setelah itu nanti film-film beliau ada ikut-ikutan kan? Ada misalnya Laskar Pelangi undang presiden untuk nonton. Ada kita enggak? Nah kita murni presiden nonton. Dan tujuan Pak SBY nonton ternyata ini menunjukkan kepada duta-duta besar bahwa Islam ini loh, Islam penuh dengan cinta. Ya kan? Satu segi ketika misalnya Mas Tayo bilang karena Mas Tayo ini saya ke masjid dan sebagainya ini, yang roman-roman itu ini terlalu banyak romannya. Bagi orang yang sangat awam, justru ayat cinta mungkin takarannya pas. Mungkin takarannya pas. Pak SBY melihat film itu kemudian dia undang seluruh duta besar yang ada di Jakarta untuk nonton film ayat cinta. Saya masih ingat pidatonya Pak SBY. Dia mengatakan bahwa Islam is wonderful, Islam is beautiful. Islam itu penuh dengan cinta. Masih ingat ada satu kalimat yang bikin saya itu agak merinding saat itu. Pasti mengatakan kalau di Belanda ada film The Fitnah. Masih ingat kan film yang menghina Islam dibuat di Belanda. Masih mengatakan di depan kalau di Belanda ada film The Fitnah yang itu adalah mendiskredibilkan Islam dan tidak sesuai dengan Islam yang sebenarnya. Di Indonesia ada film ayat-ayat cinta. Dan Anda kalau yang tahu tentang Islam ini lah, lihat ayat cinta penuh dengan cinta. Tidak usah khawatir dengan Islam. Itu Pak SBY mengatakan itu di hadapan duta-duta besar yang diundang menonton ayat-ayat tamu-tamu negara saat itu. Kalau yang ngomong mungkin
apa itu kritikus film itu biasa, tapi dia rumah presiden, jadi punya resonansi yang besar. Nah, jadi berarti di konteks itu Ayat Cinta sebagai salah satu alat berdiplomasi dakwah itu alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Kemudian fenomena ini jadi fenomena yang lain menarik. Dulu mungkin kalimat-kalimat seperti ta'aruf itu hanya akrab di kalangan-kalangan tertentu. Tapi setelah Ayat Cinta, kalimat ta'aruf itu menjadi umum. Ta'aruf dulu dong. Nah, gitu kan menjadi umum. Dulu kalau lihat perempuan bercadar, itu seringkali langsung imajinasi ninja. Kan? Image-nya begitu. Dan saya sengaja Aisyah buat bercadar. Sengaja. Karena saya ingin menunjukkan bahwa bercadar itu juga punya legitimasi hukum yang jelas. Nah, ada dialognya Aisyah di situ. Tidak semua yang bercadar perlu ditakuti. Bahkan nggak perlu ditakuti karena bercadar itu juga bisa menjadi satu bagian dia mengamalkan Islam. Ada satu pendapat fikih yang seperti itu, kan begitu kan? Dan ketika Aisyah kemudian dalam film juga bercadar, jadi bercadar juga keren. Setelah Ayat Cinta, itu banyak artis di Jakarta, beberapa artis televisi, itu artisnya cadaran dulu, kan? Jadi kemudian cadar apa itu tidak perlu ditakuti. Di konteks-konteks itu, Mas Cahyo, ini berhasil. Jadi dakwah kadang-kadang tidak harus selalu langsung ayat-ayat enggak. Kadang-kadang ya perlu dengan satu karya yang bagi orang awam kelihatannya, tapi kan tetap bahwa di Ayat Cinta ada pembukaannya itu ada selawat gitu. Jadi bahkan kalau seandainya musiknya itu pun ada pretelin, itu dakwah semua. Bagi yang tidak mengharamkan musik ya, saya nggak bicara pada orang yang golongan yang musik semua haram. Kalau itu sudah saya nggak mau diskusi lagi karena sudah apa itu beda kamar istilahnya. Karena ada sebagian teman kita pokoknya semua musik itu haram kecuali cuma duf saja misalnya. Kalau sudah seperti itu, ini kita sudah apa itu beda pandangan. Ini nanti diskusi lain lagi, diskusi di tempat yang lain tentang masalah itu. Jadi kalau Anda pretensi tentang musiknya pun itu dari awal sampai akhir sampai nanti musik ketika Maria itu meninggal itu pun juga kontennya ada konten dakwah. Maka kembali ketika sekarang alhamdulillah Ayat Cinta sudah terbit yang kedua dan alhamdulillah doanya semoga terus apa itu diapresiasi dengan bagus kan sudah cetakan ke-16 alhamdulillah. Cetakan 16 dan lebih tebal dari yang pertama. Ketika saya bikin lebih tebal itu tidak ada desainnya Mas Ayu. Kenapa Ayat Cinta yang kedua saya buat lebih tebal dari yang pertama? Tujuan saya adalah tujuan meningkatkan kualitas literasi umat Islam. Karena saya sangat yakin kan boleh harus punya keyakinan. Sangat yakin karya saya akan dibaca oleh masyarakat. Dan yang paling baik membaca adalah anak-anak muda. SMA, mahasiswa tingkat pertama, tingkat kedua, bahkan ada yang SMP. Kalau mereka udah hatam Ayat Cinta, mereka sudah punya pengalaman pernah membaca buku setebal 690 halaman. Artinya mereka yang sudah pernah baca Ayat Cinta 2 jauh lebih bagus dari saya. Dulu saya satu siang itu saya belum pernah menghatamkan buku setebal ini. Buku setebal ini baru saya hatamkan ketika saya kuliah di Al-Azhar. Menghatamkan Nur Al Azhar nih ya, segini ini baru ketika saya di Al-Azhar. Tapi saya belum pernah dulu waktu SMA menghatamkan buku setebal itu. Kalau udah menghatamkan Ayat Cinta, jadi dia punya pengalaman 690 halaman, sehingga berikutnya kalau baca buku yang tipis-tipis itu enteng rasanya, nggak kaget lagi. Dengan harapan kualitas keilmuan ke depan dan sebagainya. Di samping juga isinya berat. Karena isinya berat, maka perlu satu kemasan yang memperingan isi itu. Yang memperingan isi itu adalah cinta. Cinta ini untuk menjadi apa itu istilahnya pendingin suasana. Karena ini isinya berat. Ada dialog Fahri dengan Yahudi itu berat. Itu mata kuliah saya di Al-Azhar bersama Sunan di situ. Sama kalau Anda baca Bumi Cinta, ada dialog tentang ateisme. Itu panjang tuh dialognya itu ketika tokohnya apa itu si Ayas itu berdebat dengan profesor dari Rusia. Itu mata kuliah saya satu semester di Al-Azhar. Tapi saya
saya ringkaskan, jadi Anda nggak perlu belajar semester di Arab, Anda udah mendapatkan macam-macam ateisme seperti apa saja Anda tahu. Di psikologi itu ada ateismenya. Di banyak lini ada kalau Anda nggak sadar itu ada ateisme yang masuk di situ. Kalau dengan baca itu Anda udah tahu sebagai mahasiswa. Oh, yang ini ateisme jangan diikuti. Nah, kembali ke tentang film, maka ketika ada PH yang rebutan juga merebutkan ada cinta, kemudian tentu saya bikin klasifikasi, kemudian terkait sama hak juga saya gunakan. Nanti insya Allah tetap MD Entertainment yang saya percaya untuk memfilmkan ayat-ayat cinta 2. Dan kalau dulu mungkin saya kurang terlibat, saya akan di ayat kedua saya akan lebih intens untuk masuk di ayat cinta yang kedua. Dan syutingnya insya Allah akan langsung kita syuting di Edinburgh, di Oxford, di Inggris. Insya Allah. Dan semoga nanti tetap ada manfaat dan taufik ya untuk dakwah di Indonesia terkait sama film Ayat-Ayat Cinta 2. Apakah Fedi Nuril masih akan dan sebagainya? Ini atau mungkin Fedi Nuril sudah agak mulai berumur dan digantikan oleh Kang Abi kan juga bisa. Ya kan? Jadi nanti baru akan dibincangkan. Jadi sementara ini kesepakatannya adalah kita akan memfilmkan ayat-ayat cinta yang kedua dan insya Allah di tahun 2017. Insya Allah. Mungkin kalau di antara ada semuanya yang mungkin kuliah di Inggris tahun 2017 ada di sana, nanti boleh ikut syuting di sana. Ya, ikut nonton ya, bukan ikut syuting, nonton aja. Ya. Dan mungkin Anda juga akan lihat peran-peran baru yang di sana yang insya Allah ya. Tapi bukan saya yang pasti. Baik, ketika kita bicara sebuah visi besar tentang buku ini, ternyata tidak hanya sekedar mengajari tentang romantisme percintaan, tapi lebih dalam lagi yaitu tentang dakwah, wabil khusus kepada kalangan remaja ya, orang-orang yang sedang hatinya merah jambu. Dan ternyata efeknya cukup luar biasa, yaitu tadi ada istilah-istilah yang kemudian merasuk ke dalam pergaulan anak remaja, mulai dari ta'aruf, tiba, sekarang juga cadar juga menjadi sesuatu yang sangat biasa gitu ya. Nah, untuk ayat cinta yang kedua, bayangan ideal ketika ini sudah mulai merasuk ke masyarakat, filmnya sudah ada. Kalau tadi kan mulai istilah-istilah, nah idealnya kalau orang sudah membaca tentang ini, jadi kayak apa? Jadi kalau dulu Fahri itu romantis, nah setelah baca ayat-ayat ini, Fahri itu ternyata bos. Nah, kira-kira gimana gitu? Supaya kita nanti bisa nggak meleset gitu kira-kira ya. Setiap sastrawan dia punya amanah dalam karyanya, punya satu pesan besar yang disampaikan dalam karyanya. Pesan besar di Ayat Cinta yang kedua ini ada beberapa. Yang pertama misalnya adalah berdakwah dengan keteladanan akhlak. Ya. Jadi Fahri itu tidak banyak bicara di saat yang diperlukan. Ketika bicara juga dengan dasar yang jelas. Ya, itu Fahri. Katakan begitu. Fahri tidak banyak bicara di saat yang diperlukan. Jadi Fahri berdakwah lebih banyak keteladanan, lebih banyak dakwah dengan perbuatan nyata, begitu. Ini dilakukan oleh Pak, sehingga nanti pemuda yang anak remaja namanya Jason nanti sampai takut kepada Fahri. Kira begitu. Nenek yang bernama Katerina nanti takut kepada Fahri. Ini bukan cerita yang tidak ada cerita aslinya, ada cerita aslinya. Ya, ada cerita aslinya. Beberapa teman kita Muslim, beberapa Indonesia di Amerika, itu ada tetangganya yang dia itu nenek Nasrani, gitu kan. Tapi orang Mesir sangat baik sekali. Rumput di sampai rumahnya dipotongkan. Kalau pas musim dingin diketuk pintunya, ditanya naik pada keperluan apa, atau ada minyak yang habis, atau ada perlu kami belikan atau tidak sebagainya. Seperti itu ternyata bisa membuat hati sang nenek ini nanti menjadi pembela. Meskipun dia tidak langsung pertama-tama masuk Islam, tapi dia membela ketika ada kejadian-kejadian di Amerika. Dia mengatakan, enggak ada kata-kata saya, saya dia baik. Ya kan, kira begitu. Jadi amanah yang pertama itu. Kemudian
kalaupun berbicara di era sekarang ini, di mana semua orang bisa berbicara, baik di WhatsApp, baik di Facebook, di mana-mana, itu kalau semoga dan membaca ayat cinta ini, kalaupun berbicara itu ada sandarannya yang jelas, ya asal apa terkait sama Islam. Fahri berbicara iya, Fahri berbicara saja bicara, dia berdebat, dia berdialog, kan itu, tapi dengan ilmu, ilmu. Ini yang pertama. Pesan berikutnya adalah Islam itu tetap harus difahami dengan sefaham-fahamnya bahwa Islam itu adalah agama yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Bukan agama tetangga yang mengatakan agama kasih itu adalah puncak kasih, kan? Kita melebihi itu. Kita ini minimal 17 kali mengikrarkan, mengakui bahwa Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Enggak ada orang selalu enggak baca Al-Fatihah, enggak ada. Setiap kali baca Al-Fatihah minimal berarti 17 kali dia baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah tanpa basmalah itu enggak sah untuk jumhur ulama. Nanti kalau enggak percaya tanya sama Syekhona Ustaz Mustafa. Ya kan? Harus baca bismillah Fatihah itu. Masalah keras dan tidak itu urusan kami. Bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu tiap saat. Itu kita ucapkan. Ar-Rahman Ar-Rahim itu puncak dari cinta. Sifat maha cintanya Allah itu ada di Ar-Rahman Ar-Rahim. Setelah Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat cintanya Allah ada di As-Salam. Maka Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salam itu ada cinta. Nah, maka ini nuansanya dan nuansa cinta. Fahri penuh dengan cinta. Kita mendakwahi siapapun itu hati kita harus penuh dengan cinta. Jangankan kepada saudara kita yang itu benar-benar saudara kita, yang mungkin sedikit perbedaan dengan kita, mungkin dia belum mengetahui benar sehingga menurut kita dia salah, ya. Kepada seseorang yang zalim sekalipun, itu ketika itu Allah meminta Rasulnya yang bernama Musa berjawab pada orang yang sangat zalim, yaitu Fir'aun, itu diminta berdakwah dengan penuh cinta. Nggak percaya? Silahkan dibaca di Al-Quran ketika Allah berkata kepada Musa, sebelum Musa berangkat menemui Fir'aun, Allah berfirman kepada Musa, wa qul lahu qawlan layyina. Ucapkan kepada dia, kepada Fir'aun, qawlan layyina, dengan perkataan yang halus. Ini pada Fir'aun, kadang kita masuk dari dunia aja udah sampai keras. Oh, kamu itu nggak masuk neraka, bahaya kalau seperti itu. Kamu nggak dapat hidayah, bahaya kan? Itu kan? Nggak bener kamu itu. Setelah kamu 40 tahun, 50 tahun nggak bakal diterima loh kamu. Itu jangan langsung begitu. Ya. Musa pada tempat suruh yang ini terkait sama cinta. Yang berikutnya, harapan saya kalau orang udah baca ayat cinta ini, terutama yang anak muda, mereka akan punya semangat luar biasa untuk mencari ilmu. Dan alhamdulillah beberapa cukup berhasil. Ada mahasiswa yang sudah kirim surat ke saya. Dia kirim surat begini sama saya, karena dirinya begitu. Saya sudah putus asa membuat skripsi. Udah mau saya relakan, bahwa saya sudah akan selesaikan skripsi saya. Saya udah punya pendirian bahwa hidup tanpa ijazah juga bisa. Padahal itu sesungguhnya adalah hanya alasan justifikasi saya. Tapi setelah saya baca ayat cinta, bagaimana Fahri apa itu menjadi seorang ilmuwan, Fahri membela Islam dengan ilmunya, Fahri itu selesai doktor, kemudian dia mengajar di Edinburgh, dia mengajar di Oxford. Semangat saya kemudian tumbuh kembali dan insya Allah semester ini saya rampungkan dan bahkan saya sudah akan saya siapkan saya belajar bahasa Jerman tahun depan saya harus ke Jerman. Saya ingin semangat belajar baca ayat kedua. Di belakang sudah. Khusus hari ini di belakang itu diskonnya saya nggak tahu ya. Yang penting bukan diskonnya ya. Yang penting insya Allah kita akan ditandatangani. Ya akan ditandatangani ya. Yang penting bukan diskonnya, tapi potongan harganya. Baik. Kita akan berikan kesempatan ini Kang Abi kepada teman-teman semuanya untuk bertanya tentang ayat-ayat cinta. Dipersilakan, ini masih ada waktu sekitar ya 15 menit ya. Untuk silakan menggali lebih dalam lagi tentang ayat-ayat cinta
saya ingat, ayat-ayat cinta 2, jujur saja saya belum baca penuh bukunya gitu ya, cuma sinopsisnya sudah terlihat gitu ya, bagaimana akhir cintanya Fahri gitu ya, bagaimana perjuangan dan dakwahnya Fahri di situ dan teman-teman gitu. Gini Kang Abi, sebenarnya yang saya sangat menyukai dengan cara Kang Abi mengungkapkan dakwah di sini. Jadi dengan keilmuan, dengan tadi silaturahim gitu ya, itu menguatkan kita para muslim untuk lebih meningkatkan keimanan kita, bersilaturahim gitu, dan menuntut ilmu itu pasti gitu ya. Nah yang cuman tadi agak sedikit menggelitik gitu ketika pertanyaan tentang film ayat-ayat cinta 2 nanti bagaimana gitu. Nah kan dari ayat cinta yang pertama kita melihat dari buku yang Kang Abi terbitkan itu tidak banyak hal yang tidak terlalu relevan gitu ya dengan keislaman yang harusnya lebih bisa ditonjolkan. Nah untuk ayat cinta kedua ini apakah juga hanya romantisme saja yang terus ditampilkan? Seperti saya lihatnya lebih ditekankan kenapa cinta di dalam Islam itu lebih ke ada poligaminya gitu. Apakah ada hal apa yang ingin Kang Abi tunjukkan dari situ gitu? Kenapa tidak hanya kehalalan saja gitu ya? Kenapa harus ada orang lain yang muncul di situ gitu? Nah, yang kedua, ya mungkin pas nonton TV itu pas poligami itu pas listriknya mati, wah ini kesimpulannya poligami. Iya, kenapa maksudnya gitu tadi? Kayak yang kedua ini kan Aisyah pergi ke Palestina tidak muncul lagi nih perempuan lain gitu untuk poligami. Kenapa itu harus dimunculkan gitu? Apakah hal ini yang akan ditekankan juga di dalam film Ayat Cinta 2 nanti gitu? Dan saya harap Kang Abi lebih bisa memilih atau memfilter untuk Ayat Cinta kedua ini untuk lebih menonjolkan dakwah dan jihadnya seorang Fahri. Itu yang kami harapkan. Nah yang kedua, satu aja. Ya, ya. Karena kan nggak suka poligami jadi satu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya. Oke. Saya punya 2 pertanyaan. Satu aja. Iya. Satu. Iya. Kalau istri 2 boleh. Kalau pertanyaan satu aja. Pertanyaan yang pertama sebenarnya simpel, boleh atau tidak? Ya, tidak. Baik, nanti saya ingin buku ayat cinta 1, kemudian 2, kemudian ketika cinta tasbih, kemudian buku yang lain ya, cinta Zahra dan lain sebagainya. Saya juga sudah baca. Kemudian ada penulis lain yang seperti Relia dan lain sebagainya juga. Kebetulan saya juga senang suka merangkai kata gitu. Kemudian kalau nulis kurang. Merangkai kata aja. Merangkai kata. Ya. Jadi kayak mau sendiri. Bagaimana dari Kang Abi sendiri, kalau penulis lain kan punya trik atau tips atau lain sebagainya. Dari Kang Abi ini bagaimana berdakwah lewat tulisan dan itu membekas, menyentuh dan bisa tersampaikan apa yang ingin kita sampaikan lewat tulisan itu. Dari tips-tips yang Abi itu seperti apa gitu? Karena tulisannya itu bisa mega bestseller dan sebagainya. Mungkin itu yang saya tanyakan. Iya, oke. Jadi terpaksa saya harus mengulang klarifikasi tentang ayat cinta yang pertama ya. Sudah berapa lama sekali ya. Dulu waktu pasca filmnya naik, kemudian seringkali saya bedah buku, bedah buku KJP selalu ditanya masalah itu. Jadi tolong Ibu, kalau mau melihat ayat cinta yang pertama, lihatlah novelnya tentang masalah poligaminya ya. Pandangan penulisnya tentang poligami ada di novelnya, bukan di filmnya. Karena di film itu saya harus mengakui, saat itu saya masih
baru pertama kali masuk dunia film. Kemudian jujur di adegan yang pertama saya kurang terlibat. Saya ikut syutingnya juga. Itu udah berkali-kali dulu ya. Itu yang kemudian membuat saya harus terjun full ketika saya membuat film Ketika Cinta Bertasbih. Kalau mau melihat film saya, lihatlah film Ketika Cinta Bertasbih. Tetapi untuk mengulang Ketika Cinta Bertasbih itu tidak mudah. Apalagi sekarang sutradara yang kasih itu sudah tidak ada, Pak Bertumang, sehingga tidak mudah untuk punya tim. Menurut saya tim seperti itu tidak mudah. Ya. Jadi mau lihat tentang poligaminya, pandangan penulisnya ada di novelnya. Kalau yang di versi film itu sudah ada perpanjang-panjangan, itu tidak ada sebenarnya di novelnya. Itu yang mohon dimaklumi. Ya. Untuk ayat kedua bagaimana? Saya akan berusaha semampu saya untuk mengawal filmnya, untuk mengawal filmnya semampu saya tentu saja ya. Karena membuat film itu adalah harus dipahami, film itu karya bersama. Film itu karya bersama. Film itu karya penulis cerita yang punya cerita, penulis skenario, sutradara, ada DOP yang punya kamera. Masing-masing itu punya idealismenya. Yang punya kamera dia juga pengen bahwa ini film saya. Saya punya ciri khas sebagai seorang kameramen yang ngambil angle seperti ini. Sutradara juga sama. Juga itu film itu juga karya scoring musiknya juga. Tidak murni lagi karya Habibur Rahman El Shirazi. Kalau murni ini 100% karya saya. Tidak ada orang lain yang terlibat. Ini adalah karya saya. Jadi kemampuan saya adalah sebatas akan mengawal dan semoga sesuai dengan harapan. Kalau misalnya nanti ada yang tidak sesuai dengan harapan, saya meminta dengan sangat. Tidak hanya film saya, tidak hanya karya saya, tidak hanya masalah film, masalah apapun. Sebagai umat Islam, tolongnya menjadi umat Islam yang cerdas. Dilihatlah kalau misalnya sesuatu itu, lihatlah antara manfaat sama mudarat yang besar mana. Kalau besar mudaratnya tinggalkan. Tapi kalau masih ada manfaatnya, ini tetap memang tidak ada yang sempurna. Ya, ternyata film ini ada 1-2 itu tidak sesuai yang aku bayangkan misalnya. Tetapi yang misalnya 80% ini adalah berisi dakwah. Saya minta dengan sangat baik film saya atau film teman-teman yang lain, misalnya Mbak Delvi, Mbak Asma dan siapapun yang sudah bergerak dalam mendalam film ini, tolong didukung. Jangan hanya menampilkan yang tidak pasnya. Jadi antara kebaikannya sama kekurangannya ditimbang, masih banyak baiknya didukung. Ini baru umat Islam yang punya timbangan yang baru orang Islam yang dewasa menurut saya. Itu. Oke, ini yang pertama ya. Jadi kalau mau melihat cara pandang beliau tentang hal-hal yang mungkin agak sedikit menggelitik ya, sebenarnya inilah karya beliau. Film itu ya ada bumbunya sekali ya. Film itu karya bersama. Ya, karya bersama. Ya, saya akan berusaha bahwa sedekat mungkin dengan karya saya, dekat mungkin. Kecuali kalau dan itu nggak bisa kemudian saya kerjakan sendiri kan nggak bisa. Jadi nggak bisa, tetap harus melibatkan orang lain. Ya kalau maksimalnya bikin film, jujur aja saat ini yang saya maksimal ya ketika saya bertasbih dalam Merah Cinta sama Cinta Suci Seperangan. Ketika saya bersama dengan Herul Umam saat itu, bahkan yang dalam Merah Cinta saya sudah dari sendiri. Nah, itu baru kita itu pun masih punya keterbatasan. Misalnya keterbatasan terkait sama stok artis. Yang kita harapkan kita punya seorang yang benar-benar seperti Aisyah. Tidak mudah seperti yang seperti Aisyah. Ya kan seperti Aisyah juga tidak mudah. Nah, kira-kira begitu. Oke, jadi gitu ya. Idealisme ya begitu tidak. Kalau novel ya novel, film itu beda lagi. Jadi kalau kemudian mengenai Cinta 2, nonton Cinta Bertasbih, ketika bertasbih gak kuat, ya bikin film sendiri. Ketika Cinta Beristighfar. Itulah lagi astagfirullah. Ketika Cinta Beristighfar. Oke, pertanyaan kedua, kita pengen dakwah melalui tulisan, kita pengen dakwah melalui karya-karya kita.
gimana ya cara menulis supaya sentuhan dakwahnya kuat, orang kalau membaca dan kayak tadi, saya pengen skripsinya sudah selesai. Nah, gimana tipsnya, gimana untuk menulis kuatnya? Menulis supaya menyentuh, terutama menulis dakwah supaya menyentuh kepada pembaca. Menurut para ulama, ya, ada kalimat yang bagus sekali. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Anda tidak punya makanan, ada orang datang kepada Anda, tidak bisa beri makanan supaya Anda tidak punya makanan. Ini juga berlaku dalam masalah dakwah. Kalau Anda ingin pembaca itu tersentuh dengan tulisan Anda, sebelum pembacanya tersentuh, Anda harus tersentuh dahulu. Anda harus menghayati tulisan Anda dahulu. Anda ingin misalnya penulis Anda ini termotivasi untuk satu kebaikan, bermacam-macam kebaikan, satu kebaikan misalnya. Maka sebelum menyentuh pembaca, Anda harus tersentuh sendiri, dan Anda sendiri sudah paling tidak benar-benar sangat ingin melakukan hal itu, punya niat besar melakukan hal itu, minimal seperti itu. Syukur sudah bisa melakukan hal itu, nah, itu baru akan bisa menyentuh pembaca. Kalau terkait teknis tentu saja harus nanti ada kekayaan kosakata dan sebagainya, itu masalah teknis. Tapi pertanyaannya dan terang itu seperti itu. Saya menulis ayat cinta ketika saya bertasbih, ketika ada pembaca menangis membaca karya saya, sebelum pembaca menangis itu saya sudah menangis dahulu. Di beberapa titik bisa membayangkan adegannya sudah nangis. Kemudian ketika menulis bab itu sambil menangis, itu terjadi di ayat cinta. Kemudian di ayat cinta 2, ketika nanti Fahri bertemu dengan Aisyah di Oxford, itu membayangkan adegannya saya sudah tersentuh dulu, ya kan? Baru itu nanti pembaca akan ikut tersentuh. Itu mungkin Mas yang bisa saya sampaikan. Kalau teknis perlu bincang lebih luas lagi ya terkait sama teknis ekonomi. Oke, baik. Karena memang waktu sudah memisahkan kita ya, sudah lewat 4 menit ya, dan tadi disampaikan bahwa memang karya ini karya yang cukup fenomenal, dan insya Allah tunggu saja tahun 2017 ya akan difilmkan. Memang karakter perubahan itu macam-macam ya. Ada kalau tulisan berubah, ada yang memang tidak suka membaca juga ada, tapi dia suka nonton, dari itu kemudian bisa berubah. Tetapi pada intinya adalah untuk ayat-ayat cinta yang murni dalam bentuk novel maupun juga dalam bentuk film, maka keduanya ini moga-moga benar-benar bisa memberi kontribusi kepada dakwah Islam, berikan gambaran bagaimana Islam yang kemudian harus kita yakini, harus kita amalkan. Dan tentunya ini baru berproses, maka kita berdoa moga-moga filmnya nanti segera kita bisa tonton ya, dan bisa menginspirasi kita semuanya. Baik teman-teman sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, karena sudah waktu yang kemudian harus membuat kita berpisah, tapi insya Allah berpisahnya hanya sementara, karena kita insya Allah akan berjumpa dalam waktu dan acara yang mungkin lebih seru lagi bersama dengan teman-teman di Tafakuh. Maka saya Cahyo dan juga Kang Abi mohon undur diri, dan kita minta untuk Kang Abi ada satu kalimat yang bisa membuat kita tambah semangat. Closing statement. Saat ini kita di zaman global di mana peran informasi sedemikian dahsyat. Kita diminta untuk menggunakan kecerdasan kita bersama, sekaligus kedewasaan kita bersama, sekaligus hikmah dan kebijakan kita bersama dalam berdakwah. Kita perlu ajarkan kepada anak-anak kita juga hal yang sama. Kita sekarang adu kecerdasan. Kita sekarang adu kedewasaan di era yang sangat global ini. Maka benarlah jika Allah meminta Rasulnya
untuk berdoa Robbi zidni ilma. Ilmu kita harus kita tambah